Berapa banyak wali Allah disebut walinya setan dan berapa banyak wali setan disebut wali Allah. Saking kaburnya. Makanya sampai Nabi kemudian mengatakan fitnah itu pada zaman fitnah itu kayak gelap menyelimuti kehidupan kan. Rasulullah sampai mengatakan badiru bil amali fitanan. Loh, coba. Kakita'il lailil mutlim. Hati-hati loh terhadap fitnah itu sebagaimana potongan gelap gulita di waktu malam. Ibu kalau gelap gulita di waktu malam itu kan susah kan? Kita di rumah misalnya ya, jam 10 malam, tiba-tiba listrik mati. Mau pergi ke bawah yang biasanya cuma 1 menit, jadinya 5 menit. Yang mau ngambil sesuatu di kulkas yang biasanya setengah menit, jadinya setengah, jadinya kemudian 3 menit. Kenapa? Kita harus meraba-raba. Yang namanya gelap kok. Dan hari ini pun sama Ibu. Sekarang itu orang-orang bisa mengatakan ini hak, ini benar, tapi terkadang dia salah. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga kita dilapangkan untuk mendapatkan ilmu dalam kesempatan duha hari ini. Sesungguhnya orang yang beriman itu identik dengan ilmu. Karena sesungguhnya surga itu identik pula dengan ilmu. Barang siapa yang mereka telah menjadikan ilmu menjadi komandan dalam kehidupan, mengalahkan tradisi dan adat, mengalahkan pola prasangka dan mengalahkan pola perasaan, maka dialah orang yang beruntung dalam kehidupan kelak di akhiratnya. Dan itulah yang menjadikan kita harus berta'aruf, harus berkenalan dengan ilmu. Dan ilmu adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita harus memahami tentang apa yang Allah turunkan dari kitabullah dan sunnah. Siapapun yang dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, berarti itu indikator kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Karena ketika kita ingin mengukur indikator kebaikan Allah dalam kehidupan kita, tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan materi dan fisik. Tetapi alat ukur untuk mengukur kebaikan Allah dalam kehidupan kita ketika kita memahami agama ini. Siapapun yang paham tentang agama ini berarti Allah menginginkan kebaikan. Siapapun yang tidak paham tentang agama ini, maka sesungguhnya dia menjadi orang yang tidak diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan. Kalau anak ibu tidak paham tentang agama, berarti ibu dan saya menjadi orang yang tidak menginginkan kebaikan Allah dalam kehidupan sang anak. Kalau kemudian anak kita fahamkan agama, maka kita menginginkan anak kita diinginkan kebaikan oleh Allah. Karena indikator untuk mengukur kebaikan Allah dalam kehidupan kita tidak dengan materi, tidak dengan harta, tidak pula dengan status dan fisik, tetapi mengukur kebaikan kita dan anak-anak kita dan keluarga kita sebesar apa kita memahami agama, sebesar apa kita beramal. Itulah yang menjadi kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Surga itu identik dengan ilmu. Siapapun yang dilapangkan di dalam ilmunya, berarti Allah sedang menginginkan kebaikan. Dulu ibu tidak paham, sekarang paham. Dulunya tidak mengerti, sekarang mengerti. Maka itu merupakan indikator kebaikan. Tidak ada tempat bagi kita bersyukur, tidak ada tempat bagi kita untuk memuji atas semua kebaikan ilmu yang Allah berikan dalam kehidupan kita, kecuali hanyalah kepada Allah. Kepadanya kita bersyukur, kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita, dan yang paling penting, semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepadanya kita bersyukur dan bersabar. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita dalam kesempatan hari ini sekali-kali tidak membahas tafsir, tetapi kita membahas tema yang lain supaya mengganti suasana. Karena rutinitas tafsir yang terus-menerus terkadang menyebabkan bosan. Ini suara kayak gini nih suka atau tidak suka ini? Jadi kalau kemudian tafsir, karena kajian kitab kan lama, kadang-kadang timbul rasa bosan. Dan bosan itu merupakan bagian dari fitrah kehidupan manusia. Fitrahnya itu terkadang bosan. Makanya para ulama itu menyampaikan siapapun yang melazimi majelis ilmu melalui kajian kitab, ketika lamanya kajian tidak selesai dan tidak usai kunjung selesai pula, maka boleh sekali-kali mengganti dengan tema yang lain, mengganti suasana. Ketika hilang rasa bosannya, mulai tumbuh rasa rindunya, maka dia mempelajari kitab kembali.
karena manusia itu punya rasa bosan. Oleh karenanya kita ganti suasana, dan kita akan membahas tema yang lain yang insya Allah semoga bermanfaat bagi kita. Maka kita akan membahas dalam kesempatan hari ini, yaitu pembahasan kita tentang menjadi mukmin yang peka kepada zaman. Judulnya kita mukmin peka zaman. Sudah ya? Ya. Sudah diletakkan dulu pulpennya. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati, ibu-ibu tentunya tahu bahwasanya dalam setiap profesi ataupun dalam setiap status selalu ada dua orang yang memiliki sifat. Ada dua sifat yang mengiringi dalam setiap profesi dan status. Ada yang bersungguh-sungguh, ada yang tidak bersungguh-sungguh. Karena sesungguhnya itu selalu melekat pada setiap status dan setiap profesi. Kalau kita ingin melihat ada seorang pedagang, maka kita selalu akan mengatakan ada pedagang yang serius, ada pedagang yang tidak serius. Pedagang yang serius adalah pedagang yang selalu melakukan inovasi. Dia memiliki ide-ide kreatif bagaimana supaya dagangannya itu laku dan laris. Dia berpikir terus, otaknya jalan, bagaimana bisnis yang dia miliki terus berjalan, bahkan berkembang. Bahkan cita-citanya bukan hanya merekrut satu anak buah, tapi bisa jadi dia punya cita-cita 100 anak buah saya harus miliki. Dan akhirnya dia bersungguh-sungguh. Ada pula pedagang yang tidak serius. Pedagang yang tidak serius itu pedagang yang tidak peduli dengan kondisi dan zaman. Dia tidak memiliki ide dan tidak memiliki inovasi. Makanya dia ketika berdagang ala kadarnya dan apa adanya. Dia jualan es di musim hujan, jualan sekoteng di musim panas, dan dia tidak peduli tentang itu, karena menurut dia yang penting saya dagang. Dia tidak memperhitungkan tempat, dia tidak memperhitungkan waktu, dan akhirnya banyak sekali yang kita dapatkan bahwasanya bisnisnya tidak berkembang, dagangannya segitu-segitu aja, tidak pernah berubah, karena dia tidak menunjukkan komitmen untuk bersungguh-sungguh. Disitulah kita paham, ternyata kalau kita mampu menyebutkan bahwasanya pedagang itu ada yang serius dan tidak serius, maka sama dalam perkara yang lain. Karyawan yang serius itu pun ditampakkan dengan kesungguhan dia ketika dia berusaha mengembangkan perusahaan yang dia bekerja di dalamnya. Dia selalu melakukan inovasi dan dia sampaikan kepada atasan supaya perusahaan itu adalah perusahaan yang besar. Dia melihat kemana arah pasar ini berjalan. Dia kemudian menentukan produk sesuai dengan arah pasar yang sedang berkembang. Karena sesungguhnya dia paham, sesungguhnya ketika dia bersungguh-sungguh ketika menjadi karyawan, dia akan memperhatikan segala perkara untuk mengembangkan bisnis dari perusahaannya. Di situ kita paham. Tahukah kita, sama pula dengan seorang istri ataupun seorang suami. Seorang suami dan seorang istri dikatakan bersungguh-sungguh itu salah satunya paham kondisi. Ketika dia paham kondisi, maka sesungguhnya dia menjadi seorang suami dan istri yang ngerti bahwasanya ketika dia bersama dengan keluarganya, dia ngerti kondisi. Kapan kemudian dia berkata begini, kapan dia berkata begitu. Kapan kemudian dia pergi, kapan dia tidak pergi. Dan itu semuanya dikondisikan dengan kondisi yang dia lihat. Makanya kalau ada seorang istri bersungguh-sungguh, maka dia tahu kapan dia bersih-bersih, kapan dia kemudian tidak bersih-bersih. Suaminya pulang, maka kemudian dia akhirnya ketika dia tahu suaminya pulang jam 5, sebelum jam 5 dia sudah persiapan untuk menyambut suaminya. Ketika sebelum suaminya pulang, maka dia ngurusin korden, cucian kotor, piring kotor. Karena dia tahu disitulah dia melakukan hal yang dia lakukan di dalam rumah tangga. Disitulah kita paham. Ketika ada seorang pedagang, kemudian ada seorang karyawan, suami istri yang bersungguh-sungguh dan tidak bersungguh-sungguh, semuanya tadi sudah kita sampaikan. Ternyata menjadi mukmin pun sama. Menjadi mukmin dan menjadi muslim itu ibu ada dua, ada tipe yang bersungguh-sungguh, ada tipe yang bermain-main di dalam Islamnya. Maka kita mampu mengetahui kapan seorang mukmin itu bersungguh-sungguh ketika di dalam agamanya dan kapan mereka itu tidak bersungguh-sungguh di dalam agamanya. Yaitu adalah ketika mereka paham bagaimana kondisi dia tinggal di dalam berislam. Dia mengerti kondisi waktu ketika dia hidup dan dia memberikan khidmah yang terbaik kepada Islam. Jadi dikatakan mukmin itu bersungguh-sungguh
ketika dia paham kondisi di zaman apa dia tinggal, dan dia mampu memberikan khidmah. Khidmah itu kontribusi yang besar untuk Islam yang dia yakini menjadi jalannya dia ke surga. Dan itu merupakan indikator seorang mukmin yang dia itu bersungguh-sungguh. Maka kemudian zaman itu ternyata penting. Jadi ternyata ketika tadi kita sudah sampaikan, indikator mukmin yang bersungguh-sungguh itu terlihat ketika dia paham kondisi zaman. Tahukah kita bahwasanya zaman itu merupakan salah satu perkara besar yang dimana Rasulullah itu tidak pernah meremehkan tentang kondisi zaman dan kondisi waktu. Karena kalau kita memperhatikan, Rasulullah itu ternyata adalah orang yang paling peduli bagaimana tentang kondisi zaman. Kalau tidak percaya, mari kita perhatikan 3 riwayat. Rasulullah itu pernah ditanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Ayul a'mal ahabba ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata jawaban Nabi terkadang mengatakan as-sholatu ala waktiha. Terkadang Nabi mengatakan sholat pada waktunya. Terkadang Nabi itu menjawab birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tapi terkadang Nabi menjawab al-jihadu fi sabilillah. Kenapa Nabi itu memberikan jawaban berbeda-beda? Padahal pertanyaannya itu satu, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Tapi kenapa jawaban Nabi bisa berbeda-beda? Apakah Nabi kontradiktif dalam ucapannya? Mustahil Nabi kita kontradiktif. Nabi tidak pernah kontradiktif. Tetapi Nabi ketika memberikan jawaban berbeda-beda, disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, kenapa Rasulullah itu ketika ditanya satu pertanyaan dan bentuk pertanyaannya itu satu, tetapi jawabannya bisa berbeda-beda. Kadang-kadang mengatakan sholat, kadang-kadang mengatakan birrul walidain, kadang-kadang jihad. Karena sesungguhnya Nabi itu mengkaitkan amal yang paling utama, yaitu adalah amal yang sesuai dengan tuntutan kondisi. Makanya ketika dalam kondisi tenang, tidak ada apa-apa, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali sholat tepat waktu. Kalau kemudian kita mendapati orang tua kita tua, sakit-sakitan, tidak ada amal yang paling utama kecuali berbakti kepada orang tua. Dan ketika kita mendapati keadaan itu sedang rusak, kemudian banyak orang kafir yang kemudian mencoba untuk menjajah dan mendolimi kaum muslimin, dan mereka tidak pernah berhenti dari kedoliman yang mereka lakukan, berarti tidak ada amal yang paling utama kecuali adalah jihad di jalan Allah. Nah, disitulah kita paham ternyata kondisi itu penting, di mana setiap mukmin ketika mereka menunjukkan atau barometer kesungguhan dia di dalam berislam itu ketika dia paham kondisi. Ketika dia paham kondisi, itulah dia mampu untuk merencanakan bagaimana keislamannya, dan dia mampu merencanakan khidmah apa yang harus dia lakukan untuk Islam supaya dia betul-betul selamat dalam kehidupan dunia dan di akhiratnya. Orang yang tidak paham kondisi itu ibu akan berantakan, layaknya pedagang yang tidak paham kondisi, jualan es di musim hujan, jualan sekoteng di musim panas. Ya walaupun kemudian mungkin ada pembelinya 1 dan 2, tetapi tidak efektif. Suami istri yang tidak paham tentang kondisi akan berantakan. Ada seorang suami yang pulangnya jam 5, tetapi istrinya malah bersih-bersih jam 5. Malah kemudian nyuci piring, korden, dan yang lainnya. Padahal suaminya lagi pulang. Setiap suaminya manggil, malah kemudian dia sibuk dengan kordennya dan sibuk dengan cucian piringnya. Maka itu dia tidak paham. Maka disitulah kita paham. Berarti indikator seorang mukmin itu bersungguh-sungguh ketika dia paham tentang kondisi dan dia tahu apa yang harus dilakukan dalam kondisi tersebut. Itulah yang menjadikan kita akhirnya ingin tahu. Ketika kita dituntut untuk peka kepada zaman, karena ternyata akhirnya kita paham ya, peka kepada zaman itu ternyata merupakan indikator kesungguhan kita di dalam berislam dan beriman. Dan ternyata Allah saja dan Rasulnya itu mengkaitkan keutamaan amal itu sesuai dengan kondisi, dan itu berbeda-beda. Makanya kalau tidak paham kondisi itu akan berantakan amal yang kita lakukan ibu. Karena sesungguhnya akhirnya kita tidak beramal sesuai dengan tuntutan yang ada. Dan itu akan menjadi sebuah perkara yang tidak efektif dan tidak bermanfaat. Dan akhirnya hilang barometer kesungguhan kita dalam berislam disebabkan ketika kita tidak peka kepada zaman. Maka kemudian kita pahami dulu, apa sih Ustadz pentingnya bagi kita untuk
apa sih Ustadz bagi kita pentingnya untuk mengetahui zaman itu? Ya penting. Mana Ustadz, apa itu kemudian apa poin penting ketika kita memahami kondisi itu? Ada 2 poin penting. Kenapa kita harus memahami kondisi dan peka kepada satu zaman? Maka kemudian yang pertama, bahwasanya ketika kita paham tentang kondisi, kita mampu merumuskan prioritas amal yang kita harus lakukan. Jadi kalau kita kemudian sudah ngerti tentang kondisi ibu, maka kita akhirnya mampu merumuskan prioritas kita di dalam kita beramal itu apa saja. Karena kita ngerti kondisi kita. Sehingga kemudian dia mampu merumuskan prioritas-prioritas amal yang dilakukan olehnya ketika dia paham kondisi. Dan ingat, sesungguhnya prioritas amal itu tidak bisa dibuat kecuali ketika kita paham kondisi dulu. Ya. Makanya kemudian Nabi tadi mengatakan jihad karena paham kondisi. Ini orang kafir nih mau mengobrak-ngabrik kaum muslimin. Tidak ada amalan yang paling utama kecuali adalah jihad. Oh tenang, oh berarti sholat. Kalau kita kemudian ngerti, paham dan kondisi itu, maka kita akhirnya merumuskan prioritas itu. Dan ingat loh, prioritas setiap zaman itu beda-beda. Sebagaimana prioritas dalam setiap keluarga itu kan beda-beda ibu. Ya kan? Ada mungkin ibu-ibu yang suaminya pulang jam 5 sore. Akhirnya ibu-ibu selalu prepare sebelum jam 5 sore, kerjaan rumah itu sudah selesai, jam 5 sore dia kemudian berpenampilan secantik mungkin layaknya putri permaisuri untuk menyambut suaminya. Ya, gak usah senyum-senyum ya ibu-ibu ya. Itu kemudian karena jam 5 sore. Tapi ternyata kondisi keluarga itu tidak bisa disamakan dengan kondisi keluarga yang lain. Dia mengatakan, saya itu mbak kalau jam 5 sore itu sudah mandi saya. Mandi wangi saya itu sudah. Karena menyambut suami saya. Kalau saya tidak bisa, adik. Kenapa? Karena jam 5 sore itu suami saya malah pergi. Karena dia security dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi. Makanya saya itu berdandannya pagi. Jam 6 pagi saya berdandan secantik mungkin untuk menyambut suami saya yang sudah letih menunggu maling yang tidak pernah kunjung-kunjung. Prioritas amal itu penting. Akhirnya kita paham. Kalau tidak paham, maka akhirnya berantakan dan beradulan semua yang kita lakukan. Dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, itu tidak bisa sama. Makanya setiap zaman itu punya fitnah khasnya masing-masing. Kalau kita tidak paham tentang ini, ya berantakan. Dan jangan pernah memaksakan bahwasanya setiap kondisi zaman itu sama. Karena apa? Tuntutannya satu zaman dan fitnahnya satu zaman itu beda-beda. Makanya ketika kita paham, maka kita akan merumuskan prioritas apa yang harus kita lakukan. Mbak, kenapa sih mbak? Kalau salah jam 3:30 tuh WA, selalu kamu lagi nyuci piring. Iya, karena sesungguhnya suami saya pulang jam 5 sore. Mbak, kenapa ya mbak? Kalau saya WA kamu jam 5 sore kok kamu bisa jawab? Iya, karena suami saya sudah pergi, baru pergi dari rumah, saya baru bisa jawab WA. Beda-beda. Makanya ketika kita paham, kita akhirnya ngerti prioritas kita apa yang harus kita lakukan ketika kita ngerti tentang kondisi. Ya, makanya seorang mukmin itu harus ngerti kondisi. Tidak bisa dia menutup mata, menutup telinga dari berbagai macam kondisi yang ada karena sesungguhnya itu tuntutannya nanti kita harus paham. Supaya kita paham, supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Kalau kondisi rumah saja kita harus paham bagaimana kondisinya. Maka kemudian kita, apalagi dalam urusan agama, karena urusan rumah yang skalanya lebih kecil saja kita paham, kita ngerti, apalagi skalanya yang lebih besar, yaitu adalah skala agama dan skala din. Makanya inilah yang menjadikan kita harus memahami betul betapa pentingnya kehidupan kita untuk mengerti apa itu zaman yang sedang berlangsung dan skala prioritas kita itu apa, supaya kemudian kita tidak menjadi orang yang tergerus dengan berbagai macam kerugian ketika tidak paham tentang kondisi. Ya, maka itulah yang kemudian kita harus paham. Jadi ngerti kondisi itu penting. Kalau tidak paham kondisi ibu akan menyebabkan banyak sekali. Kalau kita tidak paham tentang kondisi akan menyebabkan rusaknya banyak hal. Contoh nih, kita tahu ibu kita sakit. Tapi kemudian kita pura-pura tidak tahu kalau ibu kita sakit. Akhirnya apa? Kita pergi kemana-mana. Dengan alasan bahwasanya saya juga ini lagi melakukan kewajiban saya yang lain kepada sesama muslim untuk saling mengunjungi. Betul, kamu mengunjungi teman kamu itu merupakan bagian dari pahala. Tapi ibu kamu sakit loh. Kamu berarti meninggalkan sesuatu yang lebih prioritas
untuk sibuk dalam prioritas yang lebih kecil. Ya kan? Dalam konteks perjuangan ibu tahu nggak? Sesungguhnya ternyata saya baru membaca sejarah bahwasanya yang impor Ahmadiyah datang ke Indonesia itu ternyata siapa? Belanda. Bukan Belanda, VOC. Atas saran Inggris. Kenapa kemudian Inggris menyarankan itu? Karena Ahmadiyah itu ibu satu ajaran yang menyimpang, yang mana dia tidak punya konsep jihad. Makanya orang Inggris itu menjadi orang yang dipandang rasnya tinggi oleh orang Ahmadiyah. London itu tanah sucinya orang Ahmadiyah. Maka kemudian dia diimpor di sini. Kenapa? Karena dia tidak punya konsep jihad. Dan VOC senang ketika ada seseorang yang identik dengan Islam tetapi dia tidak punya konsep untuk jihad. Makanya didatangkan ke sini kemudian menularkan virusnya. Apa dari virus pemikiran itu? Akhirnya beberapa di antara kaum muslimin terkena. Dan ibu tahu tidak semua kaum muslimin pada saat ketika Belanda merambah dan menjajah tanah kita, semuanya itu berjuang dan meroncengkan bambu untuk mengusir Belanda, untuk mengusir VOC. Tapi ada sebagian kecil kaum muslimin yang kemudian dia itu masuk ke ke musola, ke langgar. Mereka berzikir. Padahal zikir itu ibadah atau tidak ibadah? Ibadah. Tapi kemudian ketika orang kafir ngepung kita, ngambil tanah kita, sumber daya alam kita, apa amalan yang paling utama, Ibu? Berjihad fisabilillah. Tetapi dia berzikir, padahal kalau berzikir tidak bisa disalahin mutlak kan. Kamu kok zikir sih? Lu zikir itu kan ibadah. Kenapa semacam ini bisa terjadi? Disebabkan karena dia tidak paham kondisi. Makanya akhirnya prioritas amal yang harusnya dia lakukan dan dia kerjakan, akhirnya dia tidak paham. Ketika tidak paham kondisi, prioritas amal itu tidak ngerti. Sama dalam dakwah, ibu tidak ngerti prioritas di dalam dakwah, berantakan ibu. Contohnya ibu mendapati ada seorang wanita, dia ngerokok, kemudian dia nggak pakai jilbab, pakai celana pendek, tapi juga sering datang ke dukun. Misal, ini lengkap banget nih perempuan kayak gini nih. Misalkan dia ngerokok, kemudian dia pakai celana pendek, tapi juga sering datang ke dukun. Kita tidak paham kondisi ini, apa yang terjadi? Mungkin kita akan mengingkari rokoknya, tetapi kita tidak menyampaikan dosa yang lebih besar yang dia lakukan. Apa itu? Datang ke dukun. Apa yang terjadi? Diingatkan tentang rokok, dia marah, dia pergi. Akhirnya apa? Kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang lebih fatal, yaitu haramnya datang ke dukun, karena itu bisa membatalkan iman. Disitulah kita paham, berarti ngerti kondisi itu penting atau tidak penting? Oh penting banget toh, penting banget. Makanya kalau kita ngelihat ada orang, ya ibu ya, ada temannya ibu melakukan satu perkara, lihat-lihat dulu. Misalkan dia melakukan bid'ah, bid'ahnya dilihat dulu, mana yang kemudian paling parah, itu yang kita akan luruskan dulu. Jangan mengurusi hal yang lebih kecil. Kalau kita sudah mengurusi yang kecil-kecil kayak gitu, akhirnya apa? Antipatinya menjadi antibodinya dia, dan akhirnya menolak setiap kita akan menyampaikan dakwah kepadanya. Kenapa? Karena kita mulai dari yang kecil, tidak memulai dari skala prioritas yang lebih besar. Apa itu? Akidah dulu. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti penting kah? Oh penting banget. Kita harus ngerti tentang kondisi dan peka kepada zaman supaya mampu merumuskan apa yang kemudian prioritas kita di dalam zaman itu, supaya tidak sampai menjadi berantakan kehidupan amal kita ketika tidak paham tentang kondisi. Nah disinilah kita paham bahwasanya ngerti kondisi itu penting. Yang kedua, kita mampu merumuskan apa yang harus dilakukan. Ya, kita merumuskan apa yang harus dikerjakan. Sudah? Yang kedua, kalau kita ngerti kondisi, maka kita merumuskan apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya apa. Selain dari menetapkan skala prioritasnya, kemudian tahapan-tahapannya itu apa. Sehingga kemudian ketika kita paham kondisi itu, akhirnya kita mampu merencanakan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan itu semacam apa. Contoh ibu tahu kondisi fitnah yang terjadi pada zaman Imam 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu beda konteksnya dengan fitnah hari ini. Kalau fitnahnya pada zaman 4 ulama ini, fitnahnya apa Ustaz?
Fitnahnya bukan orang kafir. Fitnahnya khas itu zaman itu apa? Ilmu filsafat, ilmu kalam. Di mana Islam ketika sudah mulai menang di mana-mana, kemudian mempunyai kejayaan yang luar biasa, Ibu. Makanya kemudian fitnah terbesar saat itu apa? Ilmu kalam, ilmu filsafat. Di mana ilmu kalam dan ilmu filsafat itu kemudian merambah, kemudian mulai meruntuhkan sendi-sendi pokok di dalam keislaman. Makanya perhatian Imam Syafi'i, perhatian Imam Ahmad kepada ilmu kalam untuk didebat dan diluruskan supaya orang berkeyakinan kembali kepada sunnah, itu merupakan perjuangan mereka. Makanya sampai kita mendapati kitab-kitab karangan mereka itu apa? Al-Intisar li Ashabil Hadis, menolong kaum yang membela hadis. Al-Hujjah ala Tarkil Mahajjah, hujjah bagi yang mempunyai hujjah. Kitab-kitab mereka bicara tentang itu. Kenapa mereka sedikit sekali bicara tentang orang kafir, Ustaz? Karena pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman Imam Malik, orang kafir itu berada dalam kondisi yang sangat lemah sekali, Ibu. Dia berada pada kondisi yang sangat lemah sekali. Makanya kita ngelihatkan Persia jatuh pada zaman Umar bin Khattab. Romawi itu rontok satu persatu, Ibu. Romawi itu satu persatu jatuh. Dan orang kafir itu kalau mendengar kaum muslimin, mereka sudah ketakutan pada saat itu. Makanya kan sampai ada satu peperangan yang dinamakan peperangan Datus Salasil. Datus Salasil itu apa? Peperangan yang memiliki rantai. Karena setiap orang Romawi ketika akan perang untuk melawan kaum muslimin, mereka itu dirantai mereka. Kenapa mereka dirantai? Supaya mereka tidak kabur dari medan peperangan. Kenapa? Karena orang kafir pada zaman itu ketika berhadapan dengan kaum muslimin, baru dengar suara takbirnya saja, mereka itu sudah lari tunggang langgang. Makanya dirantai, supaya kalau ada yang kabur satu ditarik, ayo balik lagi. Sampai segitunya kekuatan Islam. Fitnahnya apa, Ustaz? Fitnahnya bukan orang kafir. Fitnahnya itu adalah serangan dan serbuan ilmu filsafat. Makanya Ibu kalau membaca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Imam Malik gitu ya, tidak banyak bicara tentang orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir mereka pada saat itu dalam kondisi lemah dan hina di bawahnya kaum muslimin. Makanya kan pernah kan kita melihat ada satu kerajaan, dia masih Nasara, tapi putrinya, permaisurinya itu pakai cadar. Kenapa pakai cadar? Karena sesungguhnya mereka terinspirasi dengan wanita-wanita muslimah yang memakai cadar. Sampai permaisuri-permaisuri mereka pun memakai cadar. Kenapa? Karena mereka mendapati peradaban yang saat itu memimpin adalah peradaban Islam. Itu fitnahnya pada zaman itu. Adapun fitnah pada zaman ini beda atau tidak beda? Beda. Kita fitnahnya hari ini menghadapi apa? Orang kafir dan menghadapi orang musyrik. Lah kalau kita tidak paham tentang kondisi kayak gini dan mencoba untuk menyamakan, akhirnya prioritas kita di dalam kita berislam itu menjadi kabur. Ya kan? Akhirnya kita tidak ngerti apa harus kita lakukan. Kenapa? Kita mencoba memaksakan kondisi kita itu sama dengan kondisi Imam Syafi'i. Yo beda. Wong sekarang kita menghadapi fitnah yang lebih besar kok. Fitnahnya apa yang kita ini? Menghadapi orang kafir dan orang musyrik yang tidak pernah letih dan tidak pernah jemu untuk menyerang dan menghabisi kaum muslimin. Itulah yang menjadikan akhirnya di situ kita memahami faedah. Berarti kita kalau menjadi seorang mukmin, peka kepada zaman itu penting, pokok, besar. Kalau kita tidak paham itu, akhirnya kita tidak mampu merumuskan. Makanya pernah kan Ibu ada satu pertanyaan itu ditanyakan kepada salah satu ustadz. Ustadz ini gimana kita menghadapi orang kafir yang sudah mulai berkoalisi, ada PKI. Tapi maaf ustadznya malah mengatakan ini yang nanya ini sudah dzikir pagi atau dzikir petang belum. Jangan-jangan yang nanya belum sholat tahajud ngurusin kayak gini-ginian. Loh, padahal kemudian usaha dzikir pagi dan dzikir petang itu urusan kita dengan Allah. Masalah komunisme itu masalah yang kita hadapi bersama-sama. Jangan membenturkan pintu surga dengan pintu surga yang lainnya gitu loh. Tinggal jawab apa yang harus kita lakukan. Karena ulama itu adalah imam bagi umat. Malah ketika saya ngeliat video itu malah kaget saya. Kenapa pintu surga dibentur-benturkan? Amar ma'ruf itu pintu surga, dzikir itu pintu surga. Karena kalau ada orang itu hari ini pengen amar ma'ruf Ibu, karena ngeliat keadaan itu rusak,
Apa yang terjadi? Alah, jangan-jangan ini belum bisa baca Quran, jangan-jangan belum ini. Padahal itu hubungan dia dengan Allah. Dia dituntut untuk memperbaiki terus keadaan dirinya dalam masalah itu. Tapi amar ma'ruf nahi munkar jalan terus atau tidak? Jalan terus. Orang tidak paham kondisi, Bu, rusak dia di hadapan Allah. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya orang yang tidak paham kondisi itu akan rusak di hadapan Allah? Buktikan dalilnya. Dalilnya dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa oleh Imam Ibnu Qayyim. Allah itu kemudian nyuruh satu malaikat untuk menghadap satu kaum, satu kampung, di mana kampung itu sudah melampaui batas ketika melakukan kemaksiatan. Adzibhum, Allah menyuruh malaikat, kamu siksa kampung itu. Malaikat turun, Ibu, dan ketika turun malaikat itu ternyata menjumpai ada ahli ibadah lagi khusyuk-khusyuknya beribadah sama Allah. Balik malaikat kepada Allah, lapor. Ya Allah, di kampung itu ada orang yang lagi khusyuk beribadah sama kamu, sama engkau. Ya Allah, apakah aku tetap akan menghadapnya? Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam riwayat yang disampaikan Rasul, adib wa adib minhu. Kamu seksa, timpakan seksa kepada kampung itu, adab kepada kampung itu, dan mulailah adab dari orang yang sedang beribadah kepadaku. Kenapa, Ibu? Karena sesungguhnya ini belum, jangan ya Allah dulu, belum. Karena sesungguhnya kemudian Allah mengatakan karena wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat pelanggaran dan kemaksiatan di sekitarnya, dia khusyuk beribadah. Tuh, tidak paham kondisi itu gitu. Jadi ternyata tidak pahamnya seseorang dari kondisi itu menyebabkan orang itu apa? Buruk di hadapan Allah. Bahkan ketika kita sibuk dalam ibadah sekalipun, akhirnya apa? Rusak ibadah yang dia lakukan itu di sisi Allah. Kenapa? Karena wajahnya tidak pernah berubah merah. Karena kalau kita cinta sama Allah, Ibu, kita punya cemburu atau tidak? Cemburu lah. Makanya marah itu kan ada dua. Ada marah karena nafsu, dan itu adalah ditahan karena itu tercela. Dan ada marah karena Allah. Dan marah karena Allah itu terpuji. Kalau kita punya cinta sama Allah itu, kita pasti punya marah ketika ngelihat syariatnya dilanggar, dibuang di parit, dilecehkan sama orang. Sama kayak ibu, sama dengan suami istri nih. Kalau kemudian dia punya cemburu, pasti marah ketika istrinya diganggu kan. Ada orang kemudian lagi jalan, dia berdua sama istrinya. Kemudian pipi istrinya dicolek sama laki-laki. Sikap seorang suami yang benar apakah? A, ya nggak apa-apa ya dek, sabar. Atau yang kedua marah? Marahlah. Kadang-kadang dipukul dulu, baru kemudian nanti nanya, kenapa kamu colek istri saya? Kan gitu kan? Kalau kita kemudian mendapati ada seorang istri dicolek pipinya sama laki-laki, kemudian laki-lakinya diem, istrinya ngomong apa? Kamu itu cinta nggak sih sama saya? Itu namanya cinta, gitu. Sama dengan Allah, Ibu. Ketika kita melihat zat yang kita cintai, syariatnya dilanggar, dibuang, kemudian dihujat, dicela, kita marah kan? Dan kita harus paham kondisi kayak gitu, enggak? Paham. Makanya tadi, walaupun dia ahli ibadah, khusyuk beribadah kepada Allah, tetapi karena wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat pelanggaran dan kemaksiatan, Allah tidak menganggap ibadahnya. Kenapa? Sebenarnya dia tidak cinta sama Allah. Kenapa? Kalau cinta pasti punya rasa cemburu. Paham nggak? Paham insya Allah. Kalau nggak paham, bertawud sama Allah. Jadi disitulah kita akhirnya memahami indikator kesungguhan kita untuk peka kepada zaman dan paham tentang zaman itu penting banget, dan kita harus ngerti tentang itu. Dan kalau kita tidak ngerti, berantakan dan amburadul kehidupan agama kita di sisi Allah. Kalau tidak paham kondisi itu berantakan, Ibu. Makanya sampai Nabi saja mengatakan tidak beriman seseorang yang membiarkan tetangganya lapar, ya kan? Berarti dia harus paham nggak kondisi tetangganya? Harus paham. Karena apa? Agama ini menuntut anak dan menuntut ibu untuk paham kondisi. Tidak paham kondisi, ya baik-baik, kebaikan kita di sisi Allah hilang. Ya, disinilah kita akhirnya paham. Kalau begitu Ustaz, saya harus ngerti kondisi kita kayak ini, hari ini kayak apa. Nah, ini kita pahami. Berarti kondisi kita ini kayak apa, Ustaz? Nah, kita harus paham. Jangan-jangan kita ditanya kondisi ini, zaman ini apa sih?
Ini zaman 2017, itu tahun. Kita pengen tanya, kondisi zaman itu apa? Para ulama, kemudian ibu-ibu kan sering mendengar para ustadz menyampaikan, para ahli ilmi menyampaikan, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Lah berarti kita harus paham indikator zaman ini kok bisa dibilang fitnah itu kenapa? Makanya kemudian para ulama kemudian mengartikan fitnah itu apa sih? Karena kalimat ini tuh sering diucapkan kadang-kadang tidak paham. Kalau kita tanya apa ibu artinya fitnah? Fitnah itu menuduh tanpa bukti. Itu bahasa Indonesia. Sebagaimana syirik tanda tak mampu, itu orang Indonesia. Maka kemudian kita harus paham apa itu artinya fitnah, apa itu kemudian syirik, supaya kita ngerti, supaya kita paham. Makanya kemudian disampaikan apa itu artinya fitnah. Para ulama lalu menyampaikan, Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, salah satu ulama yang sekarang di penjara di Saudi, itu menyampaikan, semoga Allah membebaskan beliau. Beliau itu kemudian mengatakan ada 11 makna yang kemudian diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa zaman itu disebut dengan zaman fitnah? Jadi Quran itu kalau menyebut kata fitnah, artinya apa sih? Dan ternyata artinya itu ada 11, Bu. Dan kita tidak menjelaskan semuanya. Kita menjelaskan di antara makna-makna yang betul-betul kita rasakan betul hari ini. Betul-betul kita merasakan berat. Apa itu kemudian disebutnya zaman fitnah itu? Yang pertama, disebutnya zaman fitnah itu karena samarnya antara yang hak dengan yang batil. Maka itu sebagaimana dalam surat Al-Anfal 73. Al-Anfal 73. Sudah? Sudah, nanti dicari hadis, saya dicari ayatnya. Kita bacakan aja. Allah menyampaikan pada ayat ini, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Allah menyampaikan kepada kita, kalau kamu tidak melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah, takun fitnah fil ardi, akan terjadi fitnah di atas muka bumi ini, wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan yang besar. Apa fitnah yang Allah maksudkan dalam surat Al-Anfal 73? Beliau mengatakan samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil. Samar-samarnya antara hak dengan yang batil. Akhirnya apa? Akhirnya kita untuk mengenali kebenaran itu kadang-kadang susah, sulit. Makanya sekarang kan untuk mengenali kebenaran itu bukan perkara yang gampang. Tidak usah agama deh, Ibu. Perkara umum aja kita susah, Ibu. Bedakan ini perempuan atau bencong aja susah, ini laki atau perempuan itu. Lu sampai membedakan jenis kelamin aja susah sekarang. Ini laki, ternyata perempuan. Ini perempuan, ternyata bencong. Bahkan kemudian banyak yang kemudian apa? Di orang-orang yang kemudian waria ternyata lebih cantik daripada perempuannya karena pandainya dia bersolek dan merubah fisik wajahnya. Ya kan, itulah fitnah. Sampai kita kadang-kadang hanya untuk mengenali barang aja susah kan, Ibu. Coba lihat aja. Kita mau beli apel itu beli buah yang betul-betul bisa memberikan kesehatan untuk tubuh kita, antioksidan untuk kita. Dan buah yang kemudian sudah disuntik aja kita bingung membedakan. Apel yang asli sama apel yang dipoles dengan lilin itu susah. Membedakan bakso yang pakai borak dan formalin dengan bakso yang betul-betul bakso urat asli daging susah. Lu itu baru bakso. Wong pengen beli sosis ini sosisnya asli atau tepung ya? Susah, Ibu, itu baru sosis. Loh, kalau membedakan jenis kelamin aja hari ini kita susah, apalagi dalam konteks agama. Berapa banyak wali Allah disebut walinya setan dan berapa banyak wali setan disebut wali Allah. Saking kaburnya. Makanya sampai Nabi kemudian mengatakan fitnah itu pada zaman fitnah itu kayak gelap menyelimuti kehidupan kan. Rasulullah sampai mengatakan badiru bil amali fitanan. Loh, coba. Kakita'il lailil mutlim. Hati-hati loh terhadap fitnah itu sebagaimana potongan gelap gulita di waktu malam. Ibu, kalau gelap gulita di waktu malam itu kan susah kan? Kita di rumah misalnya ya, jam 10 malam, tiba-tiba listrik mati. Mau pergi ke bawah yang biasanya cuma 1 menit, jadinya 5 menit.
Yang mau ngambil sesuatu di kulkas yang biasanya setengah menit, jadinya kemudian 3 menit. Kenapa? Kita harus meraba-raba. Yang namanya gelap kok. Dan hari ini pun sama, Ibu. Sekarang itu orang-orang bisa mengatakan ini hak, ini benar, tapi terkadang dia salah. Makanya kita mendapati perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, satajiduna aqwaman yat'una ila kitabillahi wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Kamu akan jumpai banyak kelompok pada zaman nanti, orang itu nyeru dan mengatakan, ini kitabullah, ini sunnah, ini kitabullah dan sunnah, dan kami berpedoman kepada kitabullah dan sunnah. Waqad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Padahal mereka telah membuang kitabullah dan sunnah di belakang punggung mereka tanpa kita sadari. Oh, Masya Allah kan? Berat, berat. Kalau boleh kita milih itu pengennya lahirnya tuh dulu Ibu sama Rasulullah kan? Kalau pada zaman Rasul itu walaupun berat ujiannya, tapi ada satu kemudahan, apa-apa tinggal nanya sama Rasul. Kalau sekarang Ibu, begitu susahnya kadang-kadang kita ngerti ini yang benar yang mana gitu kan. Ini fulan ngomong gini, ini fulan ngomong kayak gini. Nggak usah ngerti masalah pendapat Bu. Membedakan antara tak sama sa aja kadang-kadang susah. Ini tak atau sa ya. Kelihatannya sa ini. Enggak, ini tak ini tak ini. Insya Allah ini tak ini. Bukan tak. Nah, membedakan huruf aja susah kan. Dan itu zamannya itu zaman fitnah. Makanya apa? Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kamu akan melihat kalau sudah kemudian orang tidak memperhatikan apa yang Allah perintahkan, akan melihat semuanya itu samar-samar. Foto kadang-kadang kita ngeliat tek gitu, ya Allah gitu. Ternyata Photoshop. Ya kan? Kita kadang-kadang di mobil ada suara duar gitu, ban pecah kirain di depan, suaranya dari depan. Ternyata yang pecah belakang. Sering nggak kayak gitu? Loh, sampai telinga kita, mata kita udah sering nipu. Masya Allah. Dan kita belum lagi menghadapi ketika hari ini orang-orang munafik itu luar biasa merambah dalam kehidupan kita. Dan salah satu ciri khasnya orang munafik itu apa Ibu? Orang munafik itu dari dulu pintar merubah yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Itu namanya sihir bayan. Ya kan? Makanya kemudian ada ustadz, kemudian bukan ustadz disebutnya ustadz. Makanya kemudian itu merupakan bagian dari konsekuensi kenapa disebut dengan zaman fitnah. Kenapa ini kok zaman fitnah? Susah mengenali yang benar itu. Oh, kita aja kadang-kadang, Masya Allah ya, yang mengkaji itu Ibu kadang-kadang kita pahami gini, seiring dengan waktu kita berubah ternyata ada pendapat yang lain. Makanya kalau baru ngaji sebentar tuh jangan sombong. Petentang-petenteng, remehin majelis taklim yang lain. Nggak ada ilmunya itu. Lah kayak ilmu kayak Ustaz Antum paling berilmu aja. Nggak usah gitu, ngaji mah ngaji aja. Kalau memang kamu kemudian suka ke sana aja. Nggak usah lisanmu nih loh, nggak usah kemudian komentar macam-macam. Oh, namanya ngaji kan nggak bisa dipaksa ya nggak Bu? Kalau masalah ngaji ya mau ke sana nggih monggo, ya mau ke sana silahkan. Tapi jaga lisan. Ini zaman fitnah, kita nggak ngerti. Bisa jadi kamu merasa benar, padahal itu kemudian nggak merasa benar. Sampai ada orang dalam surat kabar aja, nikah itu setelah 2 bulan baru tahu kalau ternyata yang dinikahin itu laki. Coba. Saya tuh mikir itu di surat kabar. Selama 2 bulan itu yang ngapain gitu loh. Kalau ketawa ini berarti baca beritanya itu. Ada kan beritanya kan? Loh, ada orang nikah sudah 2 bulan baru ketahuan kalau kemudian ternyata yang dinikahi itu sama-sama laki. Coba. Saya tuh mikir lah 2 bulan tuh ngapain gitu. Tahan banget ya 2 bulan. Loh, itulah yang kemudian disebut dengan zaman fitnah. Makanya kalau kemudian kita hari ini paham, kenapa Ustadz ya? Kenapa kok sekarang kok? Sudah, enggak usah dibahas. Ya. Makanya kemudian sekarang kita paham ini tuh zaman fitnah, Masya Allah. Sampai laki-laki ya kan, dia gemulai banget, lebih gemulai daripada yang perempuan. Yang perempuan galaknya luar biasa, yang laki gemulainya luar biasa. Itulah zaman fitnah, makanya disebut dengan zaman fitnah. Yang kedua,
Kenapa kemudian disebut dengan zaman fitnah? Karena kemudian para ulama menyampaikan karena banyaknya kesyirikan dan kekufuran itu muncul di mana-mana. Makanya kita mendapati kesyirikan dan kekufuran itu muncul di mana-mana. Mana dalilnya Ustaz? Allah kemudian berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." Wa qatiluhum, dan perangilah orang kafir itu hatta la takuna fitnah, supaya tidak terjadi fitnah. Itu surat Al-Baqarah ayat 193. Al-Baqarah 193. Sudah? Makanya arti fitnah yang kedua itu apa? Kekufuran dan kesyirikan. Makanya kemudian akhirnya kita mendapati pada zaman fitnah itu apa? Kufur dan kesyirikan itu banyak di mana-mana, Ibu. Makanya sampai hari ini kita dikepung dengan kesyirikan. Oh, sampai kesyirikan itu masuk ke handphone kok. Ini kalau ibu nggak percaya, ketik di Play Store itu dukun, itu keluar itu programnya dukun. Nggak usah diketik ya, cukup saya aja yang ngetik. Ya. Sampai kemudian kita tulis itu, kemudian dukun keluar, paranormal keluar itu ibu, Play Store itu, paranormal itu keluar itu. Masya Allah. Loh, sampai kita itu nggak sadar, mantongin ada program yang bisa kita ketik, itu kemudian ternyata itu bisa membawa kesyirikan itu. Makanya sampai Nabi kemudian berkata apa kesyirikan itu? Perumpamaan kesyirikan umatku nanti yang gagal memasuki surga itu sebagaimana perumpamaan domba yang berwarna hitam legam dari moncong sampai ekornya. Kemudian ada garis melintang putih menggambarkan umatku yang selamat dari syirik. Hitamnya domba itu menggambarkan umatku yang jatuh dalam kesyirikan. Coba ibu. Wa ma antum fi syirki illa kasyaratil bayda fi jildi sawril aswadi. Ibu kalau ngeliat kucing hitam, ada temblong-temblong putihnya, maka temblong-temblong putih itu gambarin umatnya Nabi yang selamat dari syirik. Adapun hitamnya kucing itu gambarin umatnya Nabi yang jatuh dalam syirik. Coba. Dan syirik sekarang itu ngepung kehidupan kita kan. Bahkan kalau ibu tahu nggak, bahwasanya Masya Allah hari ini itu, makanya kemudian kalau kita paham ini kita akan ngerti, Masya Allah berarti syirik dan kufur itu luar biasa. Iya. Kenapa syirik dan kufur itu kemudian merambah dalam kehidupan kita di mana-mana? Ya Allah ibu, karena kita bodoh tentang akidah. Dan itu sudah tersistematik kita dibodohkan tentang akidah ibu. Makanya lihat hari ini kajian itu, maaf ya, kajian itu fikih terus. Bukan berarti fikih tidak penting, penting lah. Tapi ketika kamu belajar fikih, kamu tidak ngerti akidah, itu musibah. Karena kalau kita sudah nggak ngerti akidah, apa yang terjadi? Syirik dan kufur itu menjadi sesuatu yang tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Padahal kekufuran itu nanti puncaknya apa, Ustaz? Kekufuran itu munculnya itu, puncaknya itu Dajjal, Ibu. Dan Rasulullah itu sudah menyampaikan, Dajjal itu merupakan akbarul fitan. Makanya Rasul itu sampai mengatakan, akbarul fitan itu apa? Akbarul fitan itu Dajjal. Apa itu akbarul fitan? Akbarul fitan itu Dajjal. Sesungguhnya fitnah yang paling besar itu Dajjal, Ibu. Dan ingat loh, kalau kita tidak paham tentang akidah, kita itu tidak akan ngerti bahwasanya itu Dajjal. Kenapa? Ada satu hadis Nabi yang ketika Nabi menyebutkan ini. Maka Rasulullah itu mengatakan, ketika nanti Dajjal itu muncul, kata Rasulullah, la yaqra'uhu. Kan Dajjal itu ada tulisan apa? Ka, fa, ro. Maka Nabi kemudian mengatakan, la yaqra'uhu illa mu'minun. Tanda ka, fa, ro yang ada di jidatnya Dajjal itu tidak ada yang membaca kecuali orang yang beriman. Orang itu tidak dikatakan beriman sampai dia paham akidah. Makanya kalau kita tidak paham ini dan tidak memahamkan kepada anak-anak kita, Ibu, bisa jadi ketika Dajjal itu muncul, kemudian ada tulisan kafara, kemudian anak kita tidak beriman karena tidak paham akidah, bisa jadi kita mengatakan, nak itu Dajjal, nak. Anak kita berkata, enggak Ibu, itu bukan Dajjal. Ada tulisan kafara itu loh di keningnya, enggak, itu bukan tulisan kafara, itu huruf Korea. Ibu tuh seudon aja sama orang. Bisa nggak muncul kayak gitu? Bisa jadi ada orang bareng-bareng, duduk bareng-bareng, dia mengatakan,
Itu dajjal loh itu. Ini orangnya dajjal ini. Orang yang di samping dia itu bukan orang, itu dajjal. Dia itu orang yang kemudian membawa banyak kebaikan. Kenapa? Karena tidak semuanya orang itu bisa membaca kafarah ini. Kecuali orang yang betul-betul beriman. Makanya kalau kita tidak paham akidah, ketika kita sudah tahu bahwasanya kita hidup pada zaman fitnah, ya Allah ibu, berarti kita itu tidak paham tentang zaman. Sampai akhirnya anak-anak kita tidak paham tentang akidah ibu. Samalah kemudian maaf ya ibu, hari ini kita nitipkan anak kita di sebuah pendidikan yang dalam sepekan itu diajarkan ilmu dunia itu berjam-jam. Seakan-akan ilmu, seakan-akan hidup di dunia itu lama dan panjang. Dan mengajarkan kepada anak kita itu pendidikan agama hanya 1 jam itu. Dalam 1 pekan seakan-akan hidup di akhirat itu singkat. Padahal ketika anak kita sudah tidak paham tentang akidah, apa yang terjadi? Ketika nanti betul-betul muncul dajjal, ya tidak bisa baca dia. Makanya kalau ada orang hari ini, jadi seorang orang tua, ayah, ibu, tidak memahamkan tentang akidah kepada sang anak, itu betul-betul dia tidak peka betul kepada zaman. Padahal Nabi sudah wanti-wanti itu. Kalau sudah disebut dengan zaman fitnah, kesyirikan dan kekufuran itu betul-betul merambah. Dan maaf ibu, orang itu tidak paham syirik kalau kemudian dia tidak paham akidah. Kalau hanya dia paham fikih, ya paham akidah dia. Dan apa akibatnya? Bisa jadi syirik dan kufur bermunculan di mana-mana. Dia mengatakan itu bukan syirik. Itu tidak syirik, itu adat. Ya kan? Orang telanjang disebutnya itu bukan telanjang bu, itu seni. Ya kan? Dan itu kemudian apa? Itu merupakan bagian dari munculnya dajjal dalam kehidupan. Dan ini sedang mengarah kepada zaman itu. Berarti betul-betul berat atau saat berat. Susah itu dalam kehidupan kita. Makanya kalau hari ini kita punya keturunan, kemudian kita akhirnya tidak paham tentang kondisi zaman yang sudah separah ini, kok masih leha-leha dan tidak pernah memperhatikan akidah kehidupan sang anak, maka Masya Allah kita ini sedang berjudi dan berspekulasi tentang kehidupan anak kita. Makanya kalau saya tidak mengatakan ibu salah ketika nyekolahkan umum, tidak apa-apalah. Tapi kalau sudah nyekolahkan ke umum ya harus siap mengambil konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Harus siap untuk menyampaikan akidah dan membentengi anak kita dengan akidah yang benar. Karena fitnah dan syiriknya itu terlalu parah. Dan sampai Nabi mengidentikan zaman fitnah itu dengan gulab gulita loh ibu. Kita hari ini tahun 2017 menuju kepada 2018. Kita merasakan ujian dan cobaan dalam iman aja sedemikian beratnya. Lu bisa bayangkan 20 tahun lagi anak saya gede, anak ibu besar. 20 tahun lagi itu kayak apa kondisi zaman? Kalau hari ini tahun 2018 ini, 2017 saja kita sudah merasakan cobaan itu berat. Makanya kalau anak kita tidak paham akidah, tidak pahamkan tauhid, dan selalu pahamnya tentang ilmu dunia terus, dan kita membanggakan ilmu dunia yang dimiliki anak kita, kita berspekulasi besar tentang kehidupan akhirat anak kita. Ya, karena ibaratnya gini ibu kan tahu nih, misalkan ada satu jalan nih, misalkan jalan Babelan contoh nih, jam ngelewatin Babelan di atas jam 10 malam ya, kenapa? Banyak begalnya. Ternyata kita terpaksa harus melewati jalan itu di atas jam 10 malam. Apa persiapan yang kita bawa? Kita akan bawa parang, kita mungkin akan membawa semprotan merica, kita mungkin akan menyewa polisi untuk bantuin kita ngelewatin Babelan, berbagai macam cara. Kenapa? Karena kita tahu jalan itu di atas jam 10 malam itu rawan. Makanya samalah, hari ini kita hidup pada zaman Nabi dan Allah sudah nyampaikan, coba. Dan Nabi dan Allah itu tidak pernah salah. Dan sudah menyampaikan, disebutnya zaman fitnah itu karena banyaknya syirik dan kufur. Lalu kita tidak berusaha memahamkan diri kita, anak-anak kita, kemudian keluarga kita, maka kita kemudian berarti susah untuk diberitahu. Dan tidak bisa diberikan nasihat. Ya. Jadi kemudian disebutnya zaman fitnah itu apa? Yang kedua,
yaitu disebutnya zaman fitnah ketika banyaknya kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang ketiga, disebutnya zaman fitnah itu apa? Yang ketiga disebutnya zaman fitnah itu karena sesungguhnya susahnya bersatu dan sukanya berselisih. Karena fitnah itu artinya berselisih dan tidak bersatunya hati di antara kaum muslimin. Kita baca di dalam surat At-Taubah 47, surat yang ke-9. Surat ke-9 ayat ke-47. Ayat 47. Surat ke-9 ayat 47. Dibaca Abu Asyik. Muasa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ya. Di situ kita mendapati pada ayat yang ke-47 surat At-Taubah Allah menyampaikan bahwasanya di antara definisi fitnah itu berselisih dan tidak bersatunya hati di antara kaum muslimin. Dan hari ini kita menjumpai atau tidak Ibu? Menjumpai. Susah banget. Beda ustadz, sudah langsung kemudian memusuhi. Sampai kita dapati kan ada kelompok-kelompok yang mereka selalu menyesatkan setiap orang. Yang tidak sesat itu hanya kelompoknya dia saja. Ya, pada dasarnya itu merupakan bagian dari zaman fitnah. Makanya berselisih. Akhirnya mereka tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. Kalau sekarang susah, kenapa susah bersatu ya Ustadz? Ya memang itu merupakan bagian dari fitrah zaman fitnah. Bukan berarti kita tidak berusaha untuk memberikan obat dari getirnya zaman ini. Kita tetap berusaha, tapi kita tetap akan menjumpai bahwasanya di antara konsekuensi zaman ini adalah banyaknya orang yang berselisih dan banyaknya orang yang mereka berpecah-pecah di dalam hatinya. Makanya Masya Allah hari ini itu kita betul-betul menjaga diri Ibu. Saya ngajar sama Ibu itu bukan menjadikan Ibu taklid buta sama anak. Dan jangan taklid buta kepada siapapun. Hormatin setiap orang. Kalaupun ada yang tidak sependapat dengan pendapat kita, wajarlah. Selama dia punya dalil, kita hormati dalilnya. Walaupun kita tidak memilih pendapat dan dalil itu. Jangan kemudian memvonis. Jangan kayak orang Khawarij. Orang Khawarij itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Orang Khawarij itu telah keluar Islam sebagaimana panah keluar dari busurnya. Dan Rasulullah itu berkata, kalau kamu melihat orang Khawarij, bacaan Qur'annya, kamu akan tidak mampu menandingi bagaimana Qur'annya. Kalau kamu melihat puasanya, kamu tidak mampu tandingi bagaimana puasanya. Artinya ibadahnya itu yang wajib dan yang sunnah itu di atas rata-rata. Kemudian Rasulullah SAW itu berkata, sifat mereka kayak apa ya Rasul? Mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan orang kafir dan orang musyrikun itu bertebaran di mana-mana. Kalau sudah orang kafir, orang muslim, khusnudon, nggak boleh memvonis. Kalau sama orang muslim, tumpahkan kehormatannya, sesatkan, fotonya diambil, dicoret-coret. Itulah. Makanya saya sering bilang apa? Khawarij gaya baru. Dan mereka secara penampilan, lebih bertakwa daripada kita. Secara penampilan, mungkin syar'i, bacaan Qur'annya luar biasa, kata Rasulullah, puasanya di atas rata-rata. Tetapi ternyata semua itu diiringi dengan sebuah sifat dan sebuah sikap. Bagaimana dia itu gampang memerangi kaum muslimin,
dan kemudian mereka itu gampang tetapi husnudzon kepada orang yang beriman, tetapi mereka itu husnudzon kepada orang kafir tetapi memerangi kaum muslimin. Saya kalau boleh cerita Ibu ya, sedikit saja sih, enggak masalah. Saya cuma menyampaikan satu hal saja. Saya ketika pulang Ibu dari mengantarkan bantuan yang terakhir yang sempat ada beberapa masalah sedikit, masalah administrasi. Kemudian kan omongannya sudah kemana-mana, sudah langsung dikatakan isi khawarij, bla bla bla, teroris dan lain sebagainya. Tanpa tabayun, tidak nanya, nunggu berita, atau setidaknya menampakkan empati lah, ada seorang muslim yang sedang mendapatkan susah, itu kan harusnya sedih kan. Maka kemudian ngimpor, kemudian posting kemana-mana. Ada salah satu postingan, dan itu ketika saya pulang Ibu, saya kan ada beberapa ikhwan yang datang ke rumah, ada sekitar 50 ikhwan, 100-an lah datang ke rumah bergiliran itu. Mereka ngomong, ayo Ustaz dibalas Ustaz, kita konferensi pers. Alah ndak usah, ngapain. Mereka ngomong kayak gini, alah biarin aja, orang gila itu ndak usah direspon ya, orang bodoh itu ndak usah direspon. Lalu kemudian ada banyak akun yang diperlihatkan kepada anak, ada banyak akun yang diperlihatkan kepada anak. Saya tidak terlalu memperhatikan Ibu, tapi ada salah satu akun yang saya lihat, saya ingat nama akunnya itu, Umar Mita bla 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 bla. Padahal orang itu BA saya tidak pernah, nelpon saya tidak pernah, bincang-bincang dengan saya tidak pernah, nanya dulu antum ke sana ngapain, kan harusnya gitu kan. Masa umum vonis kok bermodal dengan berita. Orang katanya orang ngaji lagi, ngajinya katanya ngaji yang paling benar lagi, ya kan? Kemudian ngomong bla 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 bla. Sudah kan, tidak apa-apa. Saya biarin, saya juga nggak membuat apa-apa. Saya kan nggak buat status apa-apa Ibu. Saya biarin aja. Yang namanya juga ngantarkan bantuan. Ibu tahu nggak? Setelah itu, setelah beberapa lama, Ibu ingat nggak ada sebuah kejadian di WA itu, di sosial media itu sempat rame, yaitu ada acara lilin ketika ada salah satu kandidat gubernur gagal, kemudian ada upacara lilin, kemudian disinyalir bahwasanya ada suara adzan, kemudian ada suarakan gitu. Pernah ada lihat videonya? Ya. Maka kemudian di situ kan akhirnya viral kemana-mana. Ini pendukungnya orang sana menyorakin adzan, walaupun kemudian ada statement dari panitianya itu bukan nyorakin adzan, tapi menyorakin drone yang saat itu menyorot kegiatan mereka. Entah, saya itu tidak ngerti lah masalah itu. Tapi yang unik, akun yang pernah memfitnah saya, itu kemudian dia bisa berkata apa? Jangan buru-buru memvonis. Harus kemudian klarifikasi kepada panitia. Bagaimanapun kepada orang kafir kita harus adil, objektif, dan harus bijaksana menyikapinya. Ibu bisa pikir? Ketika saya bagaimanapun saya seorang muslim loh ya. Kalau mereka tidak menganggap saya Ustaz, tidak apa-apa. Anggap aja saya seorang muslim. Saya wajib nggak ditegakkan tabayun, adil. Tapi itu tidak dilaksanakan kepada saya. Tapi giliran ketika dia berbicara tentang konteks acara lilin yang jelas bukan bid'ah loh itu. Itu bid'ah banget itu sudah. Dan kemudian panitianya pun orang kafir. Coba. Tapi kemudian dengan bijaksana dia kemudian mengatakan di statusnya. Dan itu diaminkan oleh followernya. Kita tidak boleh kemudian ini, harus insaf, harus kemudian adil, objektif. Sama orang kafir itu tidak boleh mendolimi. Suf. Padahal sama orang siapa? Kafir. Saya lihat akhirnya, oh Allah membuka kedoknya akhirnya. Ya. Jadi disitulah kita kemudian paham. Makanya kemudian disebut zaman fitnah itu apa? Ya disebutnya zaman fitnah itu ya karena kondisi semacam itu. Susah, maunya dengerin nggak mau didengerin. Ya kan? Maunya kemudian diikutin nggak mau ngikutin gitu. Keluar-keluar untuk taat tapi giliran di masjid ada nggak cocok dikit keluar. Ya kita minta pertolongan sama Allah. Makanya kemudian itu disebut dengan zaman fitnah. Kenapa disebut zaman fitnah? Ya karena susahnya untuk bersatu. Kemudian yang keempat, kenapa disebut zaman fitnah? Yang keempat,
Para ulama kemudian menerangkan, disebut zaman fitnah itu karena cobaannya berat dan ujiannya berat. Sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan menyangka dibiarkan saja mengatakan beriman padahal mereka itu tidak diuji lagi. Makanya artinya fitnah itu apa? Cobaannya berat. Cobaan dan ujiannya berat. Surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Makanya kalau kita hari ini ketika menjalankan kebenaran berat atau tidak berat? Berat. Pakai kaos kaki aja komentarnya banyak. Ibu mau futsal atau mau ngapain sih? Gitu. Padahal itu mau pakai kaos kaki, ya kan? Berapa banyak akhwat-akhwat yang mereka kemudian bernikah, bercadar, masuk ke mall, dilihatin, dicurigain, seakan-akan tidak bisa beli, seakan-akan mau mencuri. Coba kan sekarang. Dan itu juga kemudian diaminkan oleh pelaku-pelaku kriminal. Orang korupsi, orang apa, nanti munculnya di berita pakai cadar. Itu sebenarnya itu namanya pelecehan loh Ibu. Kalau memang sebelumnya dia pakai cadar, tidak ada masalah lah. Tapi ternyata kita melihat kan, sebelumnya tidak pernah pakai cadar. Giliran ketika ada kasusnya tertangkap, pakai cadar. Makanya kemudian akhirnya kita paham, akhirnya kita ngerti bahwasanya apa? Ujiannya itu berat, cobaannya itu berat. Kita baru menyampaikan satu kata, kemudian suatu keluarga kita tidak suka. Oh, sampai saya mendapati ada seorang ibu-ibu ketika dia pada waktu acara pemilihan kemarin Jakarta, dia ngomong sama anaknya karena anaknya itu baru pertama menjadi usia pemilih itu, memasuki usia pemilih, nyoblos yang pertama, dia nyampaikan, "Nak, jangan pilih yang ini ya," gitu. Ibunya diblokir ibu WA-nya. Ibunya sampai nangis itu. Nelpon diblokir, kemudian WA diblokir. Coba Masya Allah itu. Sampai kemudian anaknya itu tidak pernah hubungin ibunya dan hanya hubungin bapaknya kalau lagi butuh-butuh. Ibu itu nangis, saya bilang, Masya Allah. Saya mau dalam hati saya mau ngomong, Ibu tanamkan dia umum kok. Ya itulah salah satu hasilnya, mau ngapain. Cuma ya saya nggak tega ngomong kayak gitu. Cuma saya ngomong sabarlah Ibu, doakan saja. Disitulah kita paham, cobaannya itu berat. Makanya disebut dengan zaman fitnah. Jadi itulah 4 di antara zaman fitnah. Kapan itu disebut? Kenapa zaman ini disebut zaman fitnah Ibu? 1, karena kemudian samar-samarnya antara kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, karena banyaknya kesyirikan. Yang ketiga, tidak bersatunya dan berselisihnya. Yang keempat, cobaannya itu berat. Apa yang harus kita lakukan Ustaz pada zaman fitnah itu? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita berikutnya, insyaallah. Jadi bulan depan kita masih membahas mukmin pekah zaman. Jadi insyaallah 2 kali pertemuan kita pakai untuk tematik dulu. Insyaallah nanti baru kita mulai kajian kitab tafsirnya lagi. Barakallahu fikum. Karena materinya belum selesai, tidak usah ada pertanyaan. Jadi insyaallah semoga Allah memberkahi atas apa yang kita kaji. Dan semoga Allah memberkahi pula apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.